Baik anak-anak, sekarang kita akan membahas tentang apa yang akan kalian lakukan setelah lulus SMA. Ibu guru di sebuah SMA itu melemparkan topik bahasan. Ia tahu benar anak didiknya sudah cukup bosan dengan pelajaran barusan. Ia mencoba membangkitkan semangat anak-anak didiknya di sela-sela pelajaran mereka. Akhirnya, wajah anak-anak SMA itu tampak cerah dan antusias. Dari tadi, wajah mereka berkerut seperti cucian habis diperas. Bu guru yakin kalian sudah mempersiapkan akan mengambil kuliah apa dan bagaimana strategi menggapainya. Sang guru tampak yakin dengan ucapannya. Desau, coba ceritakan kamu nanti mau ambil jurusan apa? Ibu guru menunjuk siswa berkacamata tebal di depan kelas. Saya mau jadi dokter, Bu. Desau menjawab mantap. Wow, hebat kamu. Lalu apa yang kamu persiapkan agar kamu bisa masuk fakultas kedokteran? Saya sudah ikut bimbel, Bu. Saya juga bertanya strategi masuk kedokteran ke saudara saya yang sekarang sudah jadi dokter. Bahkan, sesekali saya ikut membantu dia di Palang Merah, Bu. Bagus, kamu memang serius dan penuh persiapan. Tambahan, jangan lupa rajin berdoa kepada Tuhan agar dimudahkan jalanmu dan diberikan yang terbaik. Oke? Bu guru menanggapi dan memberi pesan. Bagaimana dengan kamu, Semilir? Kamu mau ambil jurusan apa? Sang guru bertanya kepada siswi berambut ikal di pojok kelas. Saya pengen jadi pengacara, Bu. Saya akan mengambil fakultas hukum. Strateginya, saya searching segala hal tentang apa dan bagaimana profesi pengacara itu. Biar saya benar-benar yakin saya tidak salah ambil jurusan. Saya juga searching fakultas hukum di berbagai kampus-kampus bonafit. Bahkan, saya datangi kampus tersebut, Bu, agar saya semakin semangat belajar. Wow, bagus itu. Kamu pelajari dengan seksama agar tidak salah pilih. Ada riset yang menemukan bahwa 87% mahasiswa mengaku salah jurusan. Kalau sudah salah jurusan, ditambah lagi salah memilih kampus, bisa-bisa kamu stres berat. Bisa tembus ke perguruan tinggi negeri, itu bagus. Tapi tidak harus memaksakan diri hingga salah memilih jurusan asal dapat negeri. Menghabiskan uang, waktu dan kesempatan. Kalau tidak keluar, hati menjerit dan potensimu tidak akan keluar maksimal. Oke, good job, Semilir. Nah, bagaimana dengan kamu, Angin? Kamu mau ambil jurusan apa? Ibu guru menunjuk seorang siswa yang tampak kurang antusias dengan pembicaraan itu. Saya layaknya angin saja, Bu. Tergantung kemana berhembus. Siswa itu menjawab sekenanya. Maksudnya gimana? Terus terang, Bu, saya tidak minat kuliah. Ngapain kuliah? Kan banyak orang sukses tanpa harus dapat gelar sarjana. Bahkan ada kok menteri dan orang-orang terkaya di dunia tidak lulus sarjana. Angin tampak yakin sekali dengan argumennya. Oke, pemikiran yang cukup berani. Kalau kamu kuliah hanya karena mengejar nilai dan dapat ijazah, maka kuliah seperti tidak penting. Bahkan sekarang ada beberapa perusahaan dunia yang tidak mensyaratkan ijazah, hanya pengalaman dan keterampilan yang mereka punya. Sejatinya, pendidikan gak melulu soal nilai, ijazah lalu kerja. Lebih dari itu, ada proses learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together. Learning to know berarti mencari pengetahuan sebanyak-banyaknya. Tapi kan sekarang dari internet kita bisa mendapat pengetahuan dari mana saja, Bu. Angin memotong penjelasan Bu guru. Betul, kita bisa dapat pengetahuan dari mana saja. Tapi dengan kalian kuliah dan sederet tugas-tugasnya, maka akan terbentuk struktur berpikir. Struktur berpikir inilah yang akan menjadi dasar dalam memecahkan masalah. Apalah artinya belajar kalau kita tidak dapat memecahkan masalah? Sebelum lulus kuliah pun ada yang namanya skripsi.
Nah, itu adalah latihan bagaimana kalian menemukan masalah, merumuskannya, mencari latar belakang, teori-teorinya, mencari fakta lapangan, menganalisis, hingga menghasilkan kesimpulan. Learning to do menekankan proses berinteraksi dan bertindak dalam memecahkan masalah. Belajar untuk menerapkan ilmu dan berinovasi di masyarakat. Tugas-tugas kuliah yang praktikal, workshop-workshop, magang, proyek sosial, KKN, itu contoh-contoh penerapannya. Kemudian learning to be adalah belajar untuk menjadi seseorang, menjadi manusia berperi kemanusiaan. Ini terkait dengan proses menemukan jati diri. Di bangku kuliah, kalian juga akan diajarkan untuk belajar mandiri, kepemimpinan, manajemen waktu, kejujuran, berjuang bagaimana menjadi manusia dewasa dengan segala tanggung jawabnya, dan menemukan potensi serta kepemimpinan di lembaga kemahasiswaan. Lalu, learning to live together adalah belajar hidup bersama. Belajar menanamkan kepada peserta didik bahwa mereka adalah bagian dari kelompok masyarakat. Misal, menanamkan kebiasaan saling menghargai, bertoleransi, bekerja sama. Tapi kalau kuliah itu sangat bagus, kenapa orang yang sudah kuliah bahkan sampai S3 banyak yang jadi penjahat berdasi, Bu? Angin kembali memuntahkan argumentasinya. Nah, institusi pendidikan juga harus terus berbenah. Ada banyak hal yang memang harus diperbaiki, tapi bukan berarti tidak diperlukan lagi. Ilmu-ilmu yang bersifat life skill harus ditingkatkan. Misal, pendidikan kita banyak mengajarkan teori-teori matematika, tapi kurang mengajarkan bagaimana menggunakan keuangan dengan benar dalam kehidupan. Satu lagi yang harus dipahami, pendidikan adalah senjata yang sangat ampuh untuk melakukan perubahan. Betul, di zaman serba terbuka sekarang, kita bisa mendapat ilmu dari manapun. Tapi dengan kita belajar di institusi pendidikan, kita mendapatkan paket lengkap untuk open-minded, bertumbuh, dan memiliki kompetensi sosial. Selain itu, nilai dan ijazah juga penting untuk melengkapi portofolio kita, sehingga ada ukuran pembeda kita dan orang lain. Angin terdiam sesaat. Ia tampak berusaha mencerna penjelasan gurunya. Namun ia kembali berkilah. Tapi orang-orang yang tidak kuliah, mereka juga bisa sukses dan bisa bermanfaat bagi banyak orang. Misal, menemukan Facebook sehingga semua orang di dunia terhubung. Bagus Angin, kamu sangat kritis. Tapi jangan lupa, para CEO terkenal itu bisa sukses karena memang punya dukungan keluarga yang juga sudah sukses dan cerdas, budaya membaca yang kuat, dan memiliki koneksi kelas dunia. Etos kerja mereka sangat tinggi yang terbangun dari keluarga yang juga punya etos kerja tinggi. Bill Gates misalnya, saat anak-anak seusianya bermain, dia malah sibuk belajar komputer, sehingga mereka memiliki kesempatan lebih dan lebih mudah menuju kesuksesan. Satu hal lagi, mereka sebenarnya kuliah, tapi keluar karena mereka sudah memiliki bisnis yang sangat menjanjikan. Angin mengangguk-angguk. Entah apa yang ada di pikirannya. Ibu guru mempersilahkan murid-muridnya yang lain jika masih ada yang ingin bertanya. Semua terdiam. Tampaknya mereka sibuk dengan pikiran masing-masing. Akhirnya sang guru menutup diskusi itu dengan berkata, "Anak-anak, hidup ini soal pilihan. Kalian tidak akan mati langkah kalau tidak kuliah. Tapi dengan kuliah, maka terdapat kesempatan lebih besar bagi kalian untuk melakukan perubahan lebih baik. Keputusannya ada pada kalian. Selamat berjuang."